Hey sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo. Kak, baru pulang Kak? Iya nih, aku habis kunjungan gitu sama Kak Riko ke panti sosial. Kunjungan apaan tuh Kak? Nih, ini pantinya nih, Yayasan Gerasa. Jadi, di situ tuh tempat-tempat orang yang wanita-wanita semua yang pernah ngalamin pelecehan, trauma, ditinggal sama suami, terus mereka jadi disabilitas mental gitu. Ada gangguan mental. Dan mereka dirawat di sini. Ini, ya ampun, ada yang nggak berbusana gini, mentalnya keganggu ya Kak ya? Iya. Jadi ada banyak yang, nih pertama kali mereka ditemuin tuh, mereka nggak berbusana, udah lama nggak mandi sebulan, akhirnya dimandiin, dirawat gitu-gitu. Ya ampun. Iya nih, mereka tuh ada banyak banget di panti. Dan aku jadi mikir nih, dengan begitu banyak penderitaan yang ngeri-ngeri, kapan ya kita bisa buat perbedaan di pelayanan kita? Astaga, dada aja Kak. Bisa-bisanya mereka nyembah Tuhan, padahal mereka kayak begitu ya? Iya, keren deh. Lah, Elsa, Kak di sini Riko. aja. Iya, nih tadi aku lagi ceritain sama Niko tentang pelayanan tadi kita kunjungan sosial. Iya nih Kak, Yang ke panti tadi ya? Iya. Tadi Kak juga sempat mampir ke panti jomblo. Oh, jomblo. Ada teman-teman kakak yang banyak jomblo-jomblo, jadi kadang harus mengunjungi mereka juga. Ada ya panti jomblo ya Kak? Ada, gitu loh. Seru gak sih? Kalian ngobrol apa tadi? Lagi bahas apa lagi? Ini tentang Kak, sosial medianya mereka. Terus aku jadi mikir deh Kak, apa bisa ya kita melayani untuk semua orang yang terluka di dunia ini, kan banyak banget tuh ya Kak. Siap-siap. Ayo kita ngobrol dulu lah, ya. Ayo. Tenangin. Kalian tertarik ke panti jomblo lagi, nggak? Seru. Nah, kakak juga sempat mikir kayak gitu sih, apakah bisa ya kita bisa melayani orang-orang yang boleh dibilang tadi, kalau kamu bilang orang yang nggak terlihat ya, terluka ya. Nah, ada satu ini sih, coba kakak lihat artikel, dan statement di artikel ini menarik banget. Kakak coba bacakan ya, mungkin nanti kita bisa bahas bareng-bareng tentang artikel ini. Dia bilang begini, ya tulisannya ngomongnya kayak gini nih. Jutaan bintang laut terdampar di pantai. Wow. Cakep. Cakep. Kita nggak pantun ya. ini satu tulisan. Jutaan bintang laut terdampar di pantai. Seorang pria berusaha melemparkan mereka kembali satu demi satu. Ya, dia berpikir pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar berpikir bisa membuat suatu perbedaan? Ya, saat satu bintang laut dan lainnya cemplung ke air, dia tersenyum dan berpikir, ya, saya bisa untuk yang satu ini dan yang itu. Jadi ternyata dia akhirnya punya satu pemahaman bahwa kita semua itu punya peran yang sama. Kita punya peran yang sama di mana kita tuh semuanya bisa berfungsi. Apalagi kita sebagai anak Tuhan ya, peran kita itu sangat krusial di dunia ini. Ya apalagi tadi kalau kamu bahas tadi tentang orang yang terluka, orang yang terabaikan lah ya, yang nggak diperhatikan. Kita sebenarnya itu bisa. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan lagi tentang bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Wow. Gitu. Iya bener nih Kak, aku juga mikir loh, kadang tuh kita pelayanan, ngasih judul pelayanan buat Tuhan, tapi kita nggak pernah nih melayani sesama, malah bikin agenda sebanyak-banyaknya untuk dalam rangka pelayanan untuk Tuhan. Tapi teman-teman kita sendiri, sesama kita nggak pernah kita layani, nggak pernah kita jangkau. Nah coba ya, kalau kita buka nanti, Elsa, nanti bisa lihat di Alkitabnya, Niko juga ya, di dalam Lukas ini ya, di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini kisah tentang apa? Orang Samaria yang baik hati ya. Nah ini sebenarnya jadi penggambaran buat Elsa, buat Niko, buat kita semua lah ya, tentang yang namanya peran kita sebagai anak Tuhan. Dimana kita itu jangan hanya cari yang tempatnya nyaman untuk kita perhatikan. Wah. Tapi ternyata panggilan itu besar buat kita semua untuk jadi apa? Perpanjangan tangan Tuhan.
Bahkan Tuhan katakan bukan menjadi terang, tapi kamulah terang. Wow. Ya, jadi Tuhan bilang, jadilah Niko terang dunia, jadilah Elsa terang dunia. Tapi Tuhan katakan kamulah. Wow. Kamulah terang dunia. Artinya terang itu berfungsi di tempat-tempat yang memang membutuhkan peran terang itu sendiri. Ya, kalau kita semuanya ke gereja, ya gimana terlalu silau jadinya ya. Karena di luar sana banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Itu kenapa Tuhan sangat concern banget di area ini. Gitu loh. Jadi kita itu harus terpanggil dan menjawab panggilan ini. Apalagi Tuhan kan bilang gini ya, di dalam Yohanes 15 dikatakan bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang telah memilih kamu. Nah, itu ayat yang kita hafal banget di Yohanes 15 ayat 16. Bukan Tuhan, bukan aku yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih aku. Tapi ternyata nggak stop di situ, karena di ayat itu ada 3 bagian. Pertama tadi tentang pilihan Tuhan, terus bagian ketiganya tentang apapun yang kamu minta, Tuhan akan berikan. Nah, bagian A, bagian C, bagian pertama, bagian ketiga kita suka. Tapi bagian kedua kita sering abaikan. Padahal itu satu kesatuan, satu konteks. Jadi bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang telah memilih kamu. Dan bagian B-nya dibilang gini, dan aku telah menetapkan kamu. Wow. Untuk pergi dan menghasilkan buah. Ya, jadi ekspresi cinta kita kepada Tuhan adalah tentang buahnya itu. Dan harusnya itu jadi ekspresi yang natural buat kita. Ya, sebagai orang yang udah penuh akan kasihnya Tuhan, kita nggak mungkin diam aja. Kalau aku sering, aku pernah buat status, buat quotes kayak gini. Gereja yang berhenti keluar adalah gereja yang berhenti mengizinkan Tuhan masuk. Wow. Aku ulangi lagi ya. Gereja yang berhenti keluar adalah gereja yang berhenti mengizinkan Tuhan masuk. Kenapa? Kalau kita mengizinkan Tuhan masuk, pasti kita mau keluar. Iya, betul. Ya, kenapa? Kita semua itu memang nggak semua dipanggil jadi pembicara. Tapi kita semua dipanggil untuk berbicara kebenaran melalui perkataan dan tindakan. Termasuk untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, kakak coba bacakan ya, di satu ayat ini sangat menarik. Di Yakobus. Ya, coba kita buka Yakobus. Yakobus 1 ayat 27 bilang begini. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, jadi Tuhan menginginkan gitu kita itu mengunjungi, yang termasuk tadi Elsa bilang, orang-orang yang mungkin selama ini nggak diperhatikan. Ya, untuk orang-orang yang ada uangnya, semuanya mau. Betul. Iya, nyaman soalnya. Meetingnya di mana? Di mall. Kalau kayak gini, ya itu yang Tuhan inginkan, mereka perlu diperhatikan. Bahkan Tuhan katakan, apa yang kita lakukan kepada orang yang paling hina, kamu sudah melakukan kepada aku, kata Tuhan. Kalau kita kan paling indah, mukanya indah, tempatnya indah, tapi Tuhan yang paling hina, kamu sedang memperlakukan untuk aku. Jadi bagaimana kita memperlakukan sesama kita, demikianlah kita sedang mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan kita. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, kita harus mencintai apa yang Tuhan cintai. Dan cintanya Tuhan gak segmented, semuanya. Ya, kasih Tuhan itu milik bersama. Jadi kalau kita mau melepaskan kasih Tuhan juga, gak pilih-pilih kasih. Karena bukan kasih kalau masih pilih kasih. Gitu. Betul. Menarik kan? Seru ya? Menarik. Kak, aku ada pertanyaan nih, Kak. Kalau memang kita dari awal tuh emang nggak biasa buat nolong mereka gitu, Kak. Kita membiasakan langkah awalnya itu apa tuh, Kak? Ya, aku mengutip mungkin ya dari statement dari Bunda Teresa. Boleh. Dia pernah bilang begini, kita yang memerlukan orang miskin, ya, daripada mereka memerlukan kita sebenarnya. Jadi sebenarnya kita itu membutuhkan mereka. Bukan mereka membutuhkan kita sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam kehidupan mereka ada Tuhan di sana juga. Iya, dan juga dengan kita membantu mereka, kita melatih diri kita untuk melihat setiap orang sebagai ciptaan Tuhan yang perlu kita cintai. Nggak pilih-pilih kasih lagi. Jadi yang tadi Niko bilang, bagaimana caranya? Ya kita harus latihan. Latih terus-menerus. Mungkin dengan orang-orang sekitar kita. Sudahkah kita sudah berfungsi terhadap orang sekitar kita? Misalnya tetangga kita yang membutuhkan bantuan. Ya, kalau yang tadi Elsa bahas, ya orang-orang yang mungkin nggak diperhatikan. Iya. Dan mungkin kalian akan berpikir, emang kenapa sih kok tadi di Yakobus 1 ayat 27 kesannya itu ibadah yang sangat murni dan yang tak bercacat? Karena untuk orang seperti itu, kita pasti nggak punya ekspektasi untuk dibalas kembali. Iya, ya nggak sih? Betul. Kalau sama pengusaha, dapat nih, ya nggak sih? Dapat makan nih. Iya. Tapi untuk orang kayak gitu, ya mungkin mereka nggak bisa balas. Justru ketika kita semakin melatih diri kita untuk membantu orang yang nggak bisa balas sama kita, di situ kita akan terus didewasakan oleh Tuhan. Bener banget, Kak. Gitu. Nah, tapi Kak,
kan kalau kita membantu orang yang terluka, ngunjungin mereka, sometimes kalau kita sendirian tuh terlalu beresiko nggak sih Kak? Kayak misalnya tadi tuh, nolongin orang yang mungkin disabilitas mental, terus kita ketemu di jalan, kita mau bantuin, ntar yang ada kita malah diapain lagi sama mereka, itu gimana Kak? Nah, pertama bisa ngajak teman, jangan sendirian. Yang kedua, kalaupun sendirian, ambil resiko aja. Maksudnya, itu kan baru asumsi. Nanti dia apa-apain, kalau enggak gimana? Setidaknya niatnya udah ada, jadi kalau enggak kita nggak akan maju-maju. Benar. Iya, kalau kita tunggu nanti, udah ini takut nanti ini orangnya ini nih takutnya tiba-tiba aku dipukul atau apa, kan baru asumsi. Kalau enggak gimana? Ya kalaupun mereka melakukan aktivitas yang itu, mereka menyerang kita, ya kita buat pilihan lari aja, kita antisipasi aja. Tapi jangan sampai itu menghalangi aksi kita untuk membantu mereka. Dan yang jelas kita harus berdoa, minta Tuhan tuntun. Dan kalau bisa ada orang-orang juga yang mendampingi kita. Tapi kalaupun kita melatih yang tadi Niko bilang sendiri, ya coba latih aja dulu kepada mereka untuk datang sendiri, terus kasih bantuan kepada mereka. Karena kita lihat ada Tuhan di dalam mereka. Kan Tuhan bukan hanya ada di gereja, Tuhan ada di mana-mana. Iya benar. Gitu. Dan Tuhan mati buat mereka juga lagi. Kalau nggak bilang Tuhan, Tuhan kan nggak mati untuk satu sinode, satu gereja, satu agama. Dia mati untuk dunia. Termasuk buat mereka. Wow. Gitu. Nah Kak, kan Tuhan mati buat semuanya. Panggilan kita mungkin keluar dari gereja itu kan kayak. Tapi kenapa lebih populer pelayanan di dalam gereja Kak, ketimbang keluar gereja Kak? Karena itu mungkin membuat orang nyaman kali ya. Merasa nyaman. Karena kita lupa bahwa musuh terbesar dalam kekristenan saat ini adalah kenyamanan, bukan pengejaran terhadap pertumbuhan dalam iman. Sedangkan dalam Tuhan, kita nggak boleh terjebak dalam zona nyaman, kita harus masuk ke dalam zona iman. Karena kedewasaan nggak bisa terjadi dalam kenyamanan. Kedewasaan terjadi waktu kita mengambil resiko keluar dari zona nyaman untuk masuk kepada zona iman. Nah, makanya populer banget kalau semua di dalam, panggung yang megah. Iya, betul. Ya, tapi jangan hakimi juga sebenarnya. Nah, ini yang terjadi juga. Yang realitas saat ini, orang yang melayani ke pelosok, yang nggak di tempat tidak terlihat, mereka menghakimi orang yang melayani di kota. Sedangkan itu yang namanya kolaborasi. Nah, di dalam kolaborasi harus ada masuk ke satu fase lagi, kolaborasa. Dalam arti, kita harus punya rasa yang sama nih. Kita nggak usah menghakimi, mungkin panggilannya berbeda-beda. Iya, betul. Tapi jangan sampai kita nggak melatih diri kita untuk keluar dari zona nyaman untuk membantu orang sekitar kita. Jadi biarlah orang mungkin punya panggilan khusus untuk di daerah-daerah pelosok, fokus aja sama panggilannya, nggak usah hakimi yang di kota, pun sebaliknya. Ya tapi kita harus latih. Ya seperti firman Tuhan katakan, orang-orang janda, orang-orang yang terluka itu perlu bantuan kita. Jangan kayak pasif, AC enak nih. Sedangkan yang tadi kamu bilang yang orang-orang itu perlu bantuan dari kita. Jadi memang pada akhirnya yang populer itu yang sedang terjadi seperti itu. Tapi kan gini, yang tenar belum tentu benar. Iya benar. Ya, hanya karena yang terlihat panggungnya megah, YouTube bikin cover atau apa lagu rohani, apa kan keren ya. Yang tenar belum tentu benar. Ya, yang benar seperti apa? Yang Alkitab katakan. Yaitu yang benar adalah yang tadi kita memperhatikan semua orang, bukan hanya yang membutuhkan bantuan kita yang seperti yang tadi, orang terluka, orang jana-jana, tapi juga orang pengusaha-pengusaha perlu kita bantu. Tapi jangan fokus ke sana juga, ke sini juga, pun sebaliknya, dua-duanya. Makanya kita perlu kolaborasi dengan kolaborasa. Wow, banyak quotes ya, Eko ya. Oke, gitu. Nah, gimana nih cara kita untuk bisa menginspirasi orang-orang yang mungkin kayak aku ya Kak, takut, terus takut ngambil resiko untuk khususnya sih untuk lebih melayani orang-orang yang mungkin sedang terluka saat ini. Ada nggak sih Kak cara-cara yang menginspirasi gitu Kak? Siap. Dengan tindakan jelas ya, dengan tindakan kita. Dan sebenarnya memang agak tipis ya. Kita kan saat ini kecenderungan membantu supaya dilihat kan. Ya makanya kalau kita mau menginspirasi, memang kita harus membuat orang bisa lihat itu. Kan firman Tuhan juga katakan terang itu jangan disembunyikan. Makanya masalah hati kembali lagi. Kita membantu supaya terlihat atau Tuhan yang dilihat. Karena kan kebanyakan kita maunya dilihat kan, bukan dia yang terlihat kan. Betul. Ya makanya motivasi kembali, makanya agak tipis. Dan salah satu caranya adalah posting aja atau ngajak teman-teman kalian bikin satu gerakan. Untuk mungkin 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali mengadakan kegiatan amal atau kegiatan keluar. Ya itu bisa mengajak mereka dengan cara kayak kita bikin satu movement atau yang tadi acara-acara tertentu. Dengan itu mereka pasti akan terinspirasi. Ya karena kalau bukan dari kita mau tunggu siapa? Kalau aku selalu bilang, segala sesuatu yang bersifat hal baik mulai dari aku. Jangan tuntut orang, mulai dari aku.
Gitu. Kita Jadi bisa di sosial media, tapi ingat kalau kebanyakan Firman Tuhan juga katakan kalau memberi tangan kanan nggak boleh tahu. Nah, kita kebanyakan udah fokus ke supaya orang lihat nih. Ya, tapi ya itu saya bilang kembali lagi kepada motivasi hati sih. Tapi selama kita punya motivasi hati yang benar, inspirasikanlah teman-teman kalian melalui sosial media. Karena itu platform yang sangat baik banget saat ini untuk kita gunakan untuk bisa menginspirasi banyak orang. Wow. Wah, keren banget, Kak. Nah Kak, kan kalau di firman Tuhan sendiri ngomong kalau Tuhan minta kita buat datang ke anak yatim, terus kayak janda-janda gitu, Kak. Surabaya ya? Apa tuh maksudnya Surabaya, Kak? Oh, Jatim itu Jatim. Aduh. Sorry. Anak yatim dan janda-janda itu, Kak. Nah, emang mereka doang yang penting berarti ya, Kak ya? Iya, semuanya penting. Semuanya penting. Cuman diri kita terlatih yang tadi aku bilang. Ketika kita fokus membantu orang yang kita tahu nggak bisa balas balik nih, justru kita akan semakin baik. Hati kita semakin dimurnikan. Karena kan mudah untuk semua orang berbuat baik sama orang yang pasti akan balas balik. Iya, benar. Ya, Tuhan juga katakan kalau ini memang konteksnya tentang mengasihi. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, pemungut cukai pun bisa melakukan hal demikian. Wow. Sama juga konteksnya, kalau kita hanya mau membantu orang yang kita rasa dia bisa bantu balik nih. Timbal balik nih. Ya, semua orang juga melakukan itu, tapi kita dipanggil sebagai anak Tuhan yang berbeda. Artinya, mungkin orang ini nggak akan balas balik dan nggak apa-apa. Aku akan tetap baik meskipun nggak dibalas balik. Wah. Gitu. Keren. Tapi Kak, kalau ada orang-orang yang punya motivasi kayak aku membantu biar Tuhan membalas ke aku, gitu gimana, Kak? Gini, aku suka dengan statement ini tentang setiap orang itu nggak semuanya memulai bersama dengan Tuhan dengan motivasi yang baik. Ya, tapi dalam perjalanannya Tuhan akan ubahkan sebenarnya. Jadi terlepas dari motivasi baik atau tidak, tapi kita harus arahkan diri kita untuk terus bawa kepada Tuhan. Kayak contoh anak yang hilang, kisah di Lukas 15. Ya, dia kan sebenarnya di Lukas 15 ayat 18-nya itu, dia ingin balik kepada papanya. Motivasinya nggak baik loh. Bukan cari papanya, cari makanan. Iya, betul. Lapar. Tapi Tuhan bisa ubah nggak sih? Ubah. Sama juga, selama kita terus arahkan diri kita. Karena mungkin yang tadi ya, kita mungkin pernah ada fase gitu. Melayani supaya dapat berkat. Ya, melayani bukan bagi hidup, tapi cari hidup. Ya, adalah fase-fase gitu, kita nggak bisa pungkiri, memang perjalanannya akan ke arah sana, akan ada motivasi yang salah, tapi selama kita terus bawa dengan Tuhan, di dalam Tuhan, nanti Tuhan akan bersihkan hati kita. Motivasi kita akan dibenerin yang tadi ya. Jadi kalau Niko tanya bagaimana dengan orang yang seperti itu, ya doakan saja, kita nggak usah hakimi prosesnya mereka, karena bisa saja nanti besok mereka bisa berubah. Tapi selama kita ingatkan mereka, kita mengingatkan mereka, terus mereka punya hubungan dengan Tuhan, nanti Tuhan akan benerin loh pelan-pelan. Ya, motivasi yang salah, Tuhan akan ubah menjadi motivasi yang benar. Karena motivasi Tuhan nggak pernah salah. Wah. Gitu. Jadi pentingnya jangan suka ngejudge ya, Kak ya? Iya sih. Ya dengan siapa, maksudnya karena kita suka ngejudge motivasi orang ya. Maksudnya biarkanlah Tuhan dalam prosesnya mereka lah ya. Betul. Ya, dan karena setiap orang itu punya timeline yang berbeda-beda. Ya, titik yang berbeda-beda. Jadi kita harus sadari bahwa oke, mungkin saat ini teman kita belum di fase di mana kita harus lakukan semuanya untuk Tuhan. Ya, ingatkan aja ke mereka. Kan hidup itu kan punya 3 prinsip, ya. Apa tuh, Kak? Yang pertama, it's all about Jesus, it's all about God. Yang kedua, it's all from God. Ya. Yang ketiga, it's all for God. Semua tentang Tuhan, bukan tentang ego kita. Makanya kan kita sering bilang, wah, it's all about Jesus, it's all about God. Di gereja kan suka bahas itu ya. Tapi ternyata agenda kita lebih besar, ego kita semakin besar. Ya, jadi it's all about God, it's all about Jesus. Itu bicara tentang rencananya. Kalau kita baca tadi di Alkitab bahwa ternyata iya, rencana Tuhan juga, Tuhan menginginkan kita memperhatikan orang-orang yang terluka, yang terpinggirkan. Jadi yang kedua, it's all from Him. Semua dari Tuhan. Jadi semua yang kita terima dari Tuhan, bukan punya kita. Firman Tuhan katakan baik hidup maupun mati, semuanya milik Tuhan. Dan untuk Tuhan pada akhirnya. Makanya yang terakhir, it's all for God. Jadi semua tentang Tuhan, semua dari Tuhan, semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Nah, understanding itu, memang nggak semuanya orang bisa pahami. Tapi partnya kita, ingatkan aja. Jangan hakimi orang yang mungkin motivasinya masih keliru. Berdoa buat mereka, ingatkan mereka. Dan yang tadi, kamu bilang juga, jadi inspirasi buat mereka. Sehingga orang-orang di luar sana yang mungkin motivasinya keliru, bisa berubah menjadi hati yang baru, dan mereka melayani karena mereka tahu bahwa semua dari Tuhan, semua tentang Tuhan, dan semuanya milik Tuhan. Gitu, semangat kita layani orang yang terpinggirkan, yang tidak terlihat, ya. Mungkin orang nggak lihat nggak apa-apa ya, tapi yang penting Tuhan lihat, itu yang penting. Gitu. Oke, sahabat, kita sudah belajar ya banyak hal hari ini tentang hati Allah, hati Tuhan bagi orang-orang yang terluka.
yang tersisihkan, yang terhilang, dan seringkali terlupakan. Ya, ingat bahwa Tuhan ada di sana. Bahkan Tuhan bilang juga bahwa kita harus peduli kepada orang-orang yang tidak berdaya. Ya, mau nggak teman-teman semua mau melakukannya? Yuk kita bisa sama mulai ya. Kita mulai bareng-bareng ya. Startnya dari mana? Dari saya. Ya, start from me. Mulai dari aku. Oke teman-teman. Nah, teman-teman juga tentu bisa belajar lebih banyak lagi bersama dengan kami semua ya. Nah, teman-teman bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar. Dan tentunya kami sangat senang sekali untuk bisa berdiskusi lebih dalam dengan teman-teman semua. Juga khusus bagi sahabat yang bergabung dalam suatu komunitas dan mengisi form melalui link dan QR Code yang tertera di layar, sahabat berkesempatan untuk mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup ini ya secara gratis. Dan juga bisa di-download di aplikasi Reach for Life Indonesia secara gratis juga nih di iOS dan juga Android. Untuk membantu teman-teman semua bisa belajar firman lebih dalam komunitas sahabat. Ya, bahkan Alkitab ini diperlengkapi dengan modul dan bahan pembahasan yang bisa membantu setiap pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang baik. Jadi, kamu nggak perlu pusing, kamu nggak perlu kebingungan lagi kalau ada anggota komunitasmu melempar pertanyaan yang sulit. Alkitab Raihlah Hidup bisa membantu teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.